guys, selamat datang. Saya mau general reading ya. Dan temanya kali ini perasaan terdalamnya padamu ya, yang tidak kamu ketahui. Perasaan terdalamnya dia kepadamu ya, yang dia sembunyikan atau yang tidak kamu ketahui. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya disunat karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, energinya juga bisa vice versa, bolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan langsung. Perasaan terdalamnya yang dia sembunyikan dari diri kamu. Ya, perasaan yang dia sembunyikan ya, perasaan terdalam dia yang dia sembunyikan dari diri kamu. Ini ada perasaan kecewa ya. Dia kecewa dengan keluarga besar dia, ya. Atau bisa juga dia kecewa dengan keluarga besar kamu, gitu ya. Sesuaikan aja gitu. Saya akan coba buka kartunya lagi. Oke. Ya. Perasaan terdalam dia yang dia sembunyikan dari diri kamu ya. Dia kayak merasa kecewa dengan keluarga besar dia atau keluarga besar kamu ya. Dan di sini gitu ya. Kayak dia memutuskan gitu ya. Apa yang akan datang gitu ya. Ya, di masa depan gitu ya. Atau katakanlah kayak kayak dia memutuskan untuk apa yang terjadi selanjutnya, dia akan lebih bersikap berani gitu ya. Dia akan lebih bersikap berani, dia akan lebih bersikap tegas sama keluarganya gitu ya. Mungkin gitu ya, dia kecewa sama keluarganya gitu. Mungkin karena kayak selama ini pendapat dia nggak didengar sama keluarganya gitu ya. Mungkin dia kayak sering diremehkan, sering dikucilkan gitu ya. Kayak suara dia tidak didengar, pendapat dia tidak diakui gitu ya. Ini yang aku rasakan gitu. Diremehkan gitulah ya, dan kayak kamu memutuskan gitu ya ke depan gitu ya. Kamu akan bertindak lebih berani, akan lebih tegas gitu ya. Tapi ketegasan kamu di sini ya, sikap tegasnya kamu, sikap beraninya kamu bukan untuk kayak menyerang mereka gitu, bukan gitu ya. Sikap tegas kamu di sini sikap dia gitu ya. Maaf. Maaf. Jadi sikap tegas dia ini kayak lebih bijaksana, lebih dewasa gitu ya. Dan kayak mau lebih cerdas lagi mungkin dalam tutur katanya ya. Dia akan kayak berbicara dengan lebih tegas, lebih tegas, lebih cerdas gitu ya. Secara komunikasi dan secara tindakan dia ingin lebih dewasa, lebih bijaksana gitu ya. Di sini yang aku rasakan gitu ya, maksudnya dia ingin bertindak dewasa, bijaksana gitu ya, agar dia bisa diterima sama keluarganya ya. Pendapat dia
itu ingin didengar sama keluarganya gitu. Ya, ya. Dan ya, dia ingin berdamai. Sebenarnya dia itu tulus sama keluarganya gitu ya. Dia tulus. Dia sangat tulus gitu. Dan dia ingin berdamai sebenarnya. Dia ingin berdamai dengan bukan dengan mereka ya, tapi dia ingin berdamai dengan perasaan-perasaan kecewanya sama keluarganya. Dia berusaha untuk memahami gitu ya. Dia berusaha memahami apa yang dilakukan sama keluarganya gitu ya. Di sini ya mungkin karena memang kayak kenapa pendapatnya tidak didengar gitu ya. Kenapa kayak dia selalu diremehkan gitu ya karena memang dia merasa gitu karena dia nggak kompeten gitu ya, dia mungkin kayak bersikap kekanak-kanakan, nggak dewasa gitu. Makanya dia memutuskan untuk lebih dewasa, ya, lebih bijaksana, dan dia ingin berdamai sama keluarganya, gitu ya. Perasaan yang dia sembunyikan, ya, perasaan terdalam dia yang dia sembunyikan dari diri kamu yang tidak ingin kamu ketahui, ya. Di sini ada perasaan marah. Ini ada perasaan marah, ada perasaan luka, ya. Terluka, tapi ini luka kayak luka luka masa lalu yang timbul, gitu ya. Kayak hmm, ada luka-luka di masa lalu yang timbul ke permukaan, ya. Oke. Tapi dia, gitu ya, dia berusaha untuk berdamai, dia berusaha untuk legowo ikhlas, gitu ya. Ya, ini masih ada hubungannya dengan kartu sebelumnya gitu ya. Jadi ada perasaan marah sama keluarganya, ya. Ada perasaan terluka yang naik ke permukaan, muncul ke permukaan gitu. Jadi mungkin gitu ya dari kecil gitu dia emang udah dari kecil emang dia kayak diperlakukan katakanlah tidak adil gitu ya. Jadi kayak dari kecil dia tuh diabaikan gitu ya. Tidak didengar apa kata-kata dia tidak didengar gitu ya. Dia sering diremehkan gitu ya. Dan ini kan menimbulkan luka batin. Dan luka ini muncul ke permukaan. Dia membuat dia itu marah, membuat dia itu terluka, kecewa gitu ya. Tapi dia ingin berdamai, dia ingin berdamai dengan perasaan-perasaan itu gitu ya. Dia menyadari perasaan inilah yang sebenarnya membuat uh, hubungan dia sama keluarganya itu nggak pernah baik-baik aja gitu ya. Perasaan-perasaan inilah yang membuat dia itu ya akhirnya kayak menyimpan luka selama ini gitu ya. Dan dia itu kayak ingin menyembuhkan lukanya, dia ingin legowo, dia ingin berdamai gitu ya. Dan di sini yang aku rasakan gitu ya, yang aku rasakan ini kayak karena dia udah menyadari, ya, dia udah menyadari lukanya, dia udah menyadari perasaannya gitu ya. Dan di sini sebagian besar dari dia, ya mereka, ya, ini udah memaafkan, udah memaafkan perlakuan keluarganya pada dia, ya, ya. Kalau uh, ya, ini ada perasaan kayak yang aku katakan tadi gitu ya, udah memaafkan keluarganya. Dia udah memaafkan keluarganya dan dia ingin kembali ya memiliki hubungan yang baik lagi, ya.
Oke, ya. Dari kartunya gitu ya. Dia udah memaafkan keluarganya dan dia udah memiliki hubungan yang stabil dengan keluarganya. Kalaupun ini belum gitu ya, mungkin belum terlihat tanda-tanda hubungan yang baik gitu ya. Tapi ke depan dia akan memiliki hubungan yang baik sama keluarganya. Dia akan memiliki hubungan yang stabil ya. Jadi di sini ada hubungan yang saling ya, saling apa ya? Saling memberi menerima gitu ya. Saling melindungi, saling menyayangi gitu ya. Di sini ya yang aku rasakan ini bisa juga udah terjadi atau belum terjadi gitu ya. Kalau belum terjadi ini akan terjadi hubungan yang seimbang ya, hubungan yang stabil, hubungan yang seimbang, hubungan yang saling menghargai satu sama lain gitu kan ya. Di sini ada Three of Cup ya, jadi ya dia akan kembali ke keluarganya ya, memiliki hubungan yang hangat lagi, memiliki hubungan yang hangat ya, kayak ada lagi canda tawa gitu ya, akan sering berkunjung, bertemu gitu ya, akan kayak ya akan lebih sering kayak mendiskusikan bisa hal-hal yang intim, bisa juga hal-hal yang santai gitu ya. Di sini akan ada hubungan yang hangat. Ya, akan terjalin hubungan yang hangat, yang harmonis. Ya, itu yang aku rasakan. Dan di sini perasaan kecewanya dia gitu kayak udah usai gitu ya. Ini ada awal mula baru, ada perubahan ya. Jadi perasaan yang paling besar gitu ya, paling mendominasi dia ke keluarganya ini kan dulu perasaan kecewa. Dan di sini ada awal mula baru ya. Di sini ada penyelesaian. Jadi dia udah selesai dengan perasaan kecewanya ya, dan sekarang kayak lebih tenang ya. Kayak dia udah menyembuhkan gitu ya. Jadi dia udah menyembuhkan rasa kecewanya dia pada keluarganya ya. Atau bisa juga ini dari kartunya ya, dari awal sampai pembacaan kartu sekarang ini lebih lebih didominasi dengan perasaan kecewa gitu ya. Dan tapi perasaan kecewa ini udah sembuh. Ada temperance di sini ya. Jadi dia kayak udah mampu menyembuhkan perasaan kecewanya gitu ya, dan ada awal mula baru ya, ada perubahan dari perasaannya gitu. Dan ya, dia mampu memahami gitu ya. Setelah sembuh dari rasa kecewanya, dia ada awal mula baru, ada perubahan ya. Kenapa dia gitu ya. Dia kayak bisa memahami kenapa keluarganya memperlakukan dia ya. Kenapa dulu keluarganya memperlakukan dia seperti ini, seperti itu gitu ya. Katakanlah kenapa keluarganya dulu memperlakukan dia kayak eh, kayak meremehkan dia ya, mengabaikan dia, tidak menghargai pendapat dia, tidak mendengarkan pendapat dia, itu dia kayak udah bisa memahami gitu ya. Apa yang membuat dia terluka, apa yang membuat dia kecewa gitu ya, dari perlakuan keluarganya. Dia udah bisa memahami dan udah bisa menerima mereka gitu ya, udah kayak udah berdamai gitulah ya.
Dan di sini ada judgment gitu ya. Ini bisa juga ya. Ini bisa kayak mungkin keluarga besar dia gitu ya. Kayak sedang mendapatkan hukuman ya. Keluarga dia gitu ya. Ini nggak semuanya lah ya. Nggak semua keluarga besar dia gitu ya. Intinya ada salah satu mungkin yang memang sengaja menyakiti dia selama ini ya, menghancurkan hidup dia selama ini gitu, kayak sedang mendapatkan karma akan ya tindakan buruk mereka, keluarganya tadi ya gitu ya. Ini ada karma tentang kesuksesan finansial. Mungkin dia sedang terpuruk secara keuangan di sini ya. Dan kayak dia gitu tuh sekarang kayak udah memahami akan yang namanya karma, akan yang namanya hukum sebab akibat tuh ya. Makanya kayak dia udah berdamai gitu ya, udah memaafkan, udah sembuh gitu ya. Akhirnya dia tuh kayak menyadari gitu ya bahwa kayak hukum sebab akibat itu ada, hukum tabur tua itu ada, hukum karma itu ada gitu ya. Jadi kayak dia akhirnya lebih memutuskan untuk berdamai, untuk memaafkan, untuk menyembuhkan perasaan-perasaan kecewanya dia, sakit hatinya dia, ya lukanya dia gitu. Karena dia udah paham akan hukum sebab akibat, akan hukum karma gitu ya. Oke, scan zodiaknya dulu di sini ya. Zodiak yang paling kenceng di sini ada zodiaknya fire sign ya. Aries, Lego, Sagittarius ya. Yang paling kenceng. Kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo ya. Ini juga kenceng zodiaknya, energinya. Terus Pisces, Cancer, Scorpio ya, dan ada Gemini, Libra, Aquarius, tapi nggak sekenceng zodiak yang lain ya. Oke, sekian dulu didingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah selalu mendukung ya. Terima kasih juga yang udah selalu like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya ya. Semoga hanya hal-hal baik yang selalu datang dalam hidup kalian ya. Semoga selalu diberi kesehatan, keberlimpahan, keberuntungan, dan selalu dikelilingi sama orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.